Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif wa syarih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yuksha wa amalin la yarfa'. Bermula pelajaran yang ke-31. Al-yauma yaumal marhamati. Al-yauma bisa jadi mubtada enggak? Al-yauma apa itu? Isim. Saya kan? Kok al-yauma? Kenapa enggak al-yaumu? Apa ada yang dibuang? Ya, darah. Ya, darah memang karena hari kan. Maksudnya bisa jadi mubtada, dia bermula hari, bisa kira-kira. Itu pertanyaan Tengku. Boleh? Gimana? Ranking 1 tanggapannya? Atau ranking 2 boleh. Gimana bisa? Al-yauma mubtada, Jun. Jun, Puan. Kira tapi? Rohnya udah balik belum? Bermula hari bisa, Bisa? Boleh. Bermula hari ini ya. Yaumal marhamati itu hari marhamah yang diampuni. Coba i'rab al-yauma nih satu orang. Al-yauma ke mubtada. Ya betul. Marfu. Sini kok patah nih. Gimana, Kiban? Halaman nasab? Pakan, kenapa? Karena daraf. Gimana? Serius nan? Serius. Nah coba, Kiban. Serius nanya nih. Al-yauma apa nih mubtada? Coba i'rab dulu mubtada. Oke. Kadang kayak gini, Tengku. Coba bentar. Al-yauma ke mubtada, Oke. dibuangkan takdirnya haza. Maka hendak pegang ya, Bunda. Iya, kan lagi loading. Berarti gini. Hazal yauma, yaumal marhamah, ya kan? Bermula ini hari. Berarti yauma ini mudah pilih ya. Ya kan? Nah, gitu itu maksud Tengku tadi. Bermula ini hari, bermula hari ini. Yaumal marhamah itu berarti yauma ke depan khabar juga kan? Karena mubtada saboh judo yang hanajri lah. Kalau ada mubtada pasti ada kabar Walaupun nanti ada mubtada yang kabar yang muqaddam. Biasanya di bit tuh. Oke lah ya. Al yauma yaumal marhamati bermula ini hari. Yaumal marhamah itu hari pengampunan. Kita lihat poin pertama. Lama manakala. Arada menghendaki Rasulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dukhula apa dukhulu sini? Dukhula. Enggak salah sedikit. Kalau di HP dukhulu tulisannya. Dukhula makata akan masuk kota Mekah. Qala berkata ianya Nabi atau bersabda, kalau untuk Nabi lebih cocok bersabda. Bukan bersabna Li ammihi bagi pamannya Rasul. Siapa? Al-Abbas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihbis. Tahan olehmu atau penjarakan olehmu
Aba Sufyana akan Abu Sufyan. Inda mururi khaili. Inda ketika mururi berlalu atau lewat, khaili kuda. Pasukan berkuda maksudnya. Liyara jaishu. Li supaya yara melihat ianya. Ianya siapa nih? Abu Sufyan. Jaisyal muslimin akan tentara orang-orang Islam. Poin yang kedua, famarratil qabailu. Marrah pemarrah, berlalu. Maka lewat atau berlalulah qabailu, kabilah-kabilah birrayati dengan bendera-bendera, jamak rayah kemarin. Wa Abu Sufyana dan Abu Sufyan ya roha melihat ianya Abu Sufyan akannya kabilah. Wa yas'alul Abbasa dan bertanya ianya Abu Sufyan Abbasa akan Sayyidina Abbas. Anha daripadanya kabilah. Falamma maka manakala Daripada apa? daripadanya kabilah. Tunggu. Ini sih ya. Kemana? Please. Jangan nyangkut ya. Oke. Falamma maka manakala marratu berlalulah kabilatun satu kabilah al-ansari ansar. Wakana dan ada ianya. Ansar tadi. Hamila itu yang hamil. Enggak. Hamil itu membawa. Hamila yang membawa rayataha akan benderanya. Benderanya Sa'ad bin Ubadah oleh Sa'ad bin Ubadah. Faltafata maka menoleh ianya. Siapa tadi? Sa'ad ila Abi Sufyan kepada Abu Sufyan. Menoleh atau menemui juga. Makna dasar iltafata menoleh. Waqala dan berkata ianya Sa'ad lahu baginya Abu. Ya. Al-yawma yaumul marhamah. Malhamah kok. Malhamah apa marhamah? Malhamah. Malah. Bermula ini hari itu hari pembalasan. Malhamah. Al-yawmu tustahallul Ka'bah. Ka'batu. Dan, nggak ada. Al-yawmu bermula ini hari. Tustahalu itu dihalalkan. Ka'batu akan Ka'bah. Maksud dihalalkan ini tidak di ini lagi, dijajah lagi ya. Cuacanya sangat mendukung ya. Waqala maka berkata ianya siapa tadi? Sa'ad ya saya kira Abu Sufyan.
Habbaza yaumud damari. Habbaza apa? Ada di awamil wa habbaza. Ya. Ya kan? Ya. Ada gak wa habbaza? Nok berapa? Nok 6 ya? Gak ada baca awamil lagi dah. Yang terakhir tuh. Ada 6 tah. Iya. Nok 5 apa 6? 6. Habaza. Ada habbaza dia. Nok kenang kan? Nok keenam coba baca nok keenam. Wa naus sadisu. Sadisu. Anak sadis. Ya, terus. Anak sadisu. Ya, terus. Kacau pahamil wamil udah lah ya. Biraya cok ile. Cok juai. Ini keren, ada aku tujuh nggak ada. Gimana nggak ada? Cak lihat lu. Acinging le. Cuban le. Jadi mau dari ini. Oh, bukan berarti, bukan tajisimu dia. Nok keempat kayaknya, nok keempat coba lihat. Keempat tak kelima. Ada? Bukan itu anlan kanija. Ah, itu menasabkan apa tuh? Isim ah. Ah, cak baca nok berapa tuh? 5. Ya, cak baca. Anlan kanija. Ya, oh nggak ada ah. Cak lihat lagi lo. Ada nok ke 9. Kok ke 10. Boleh, cak lihat lo. Apa nomor 10? Yang ada habbazanya nok ke berapa? Warna usani asyara anak 12. Nok kedua? Oh, alah. 12. Nah, cak baca. Warna usani asyara fa'alul madihi jami tarfa'ul ismal jinsil ma'arufi bil alifi wal lami wal maksusi bil madihi wal jami wa hiya arba'atul alif. Nikman bisa sa'ahada. Wahabbaza. Artinya ada situ? Enggak ada. Oh, arti. Enggak tahu kita siapa. Mana ada tulis arti itunya. Ada contoh. Cak ulang pelan-pelan bacanya. Contohnya yuk ini. Warna usani asyara. Hmm. Lalu madhi wa zami tarfa'u Madahi wa zammi ya. Madahi pujian, zammi celaan. ismal jinsil ma'rufil bil alif. Arrafa, membenarkan artinya. Oh, udah betul. Habbaza artinya membenarkan. Memuji kan membenarkan ya? Madahi pujian. Zammi celaan. Berarti habbaza membenarkan. Benar. Nah. Baik, benarlah. Atau menyetujui. Yaumud damar, hari perlindungan. Perlindungan. Wis. Yang ketiga, falama maka manakala marra berlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata lahu baginya Nabi ya. Berkata lahu baginya Rasul atau Nabi Abu Sufyana oleh Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Au amat aw atau awad? Awa. Awa. Pernah dengar lafaz awa? Yang ada iya, wahai. Awa. Awak bermadi lumpuh. Madi. Asalnya awal ya. Ya. Artinya apa itu? Ini. Enggak tahu lah.
Ada au nih. Kalau aja artinya adakah? Apakah? Awalnya berarti Awaya apa? Awaya apa artinya? saya tahu. Gak ada sini awaya. Ini kan bertanya, ada tanda tanya nggak di situ? Ada. Ada kan? Berarti boleh pakai apakah. Apakah? Nanti kita cek lagi ya. Awa apakah amartu? Amarta. Engkau perintahkan bikatli dengan memerangi kaumika, kaummu. Qala berkata bersabda ia Nabi lah. Enggak. Komika apa nih, Bu? Hah? Komika. Kaumika kaummu. Kaummu maksudnya umat Nabi. Penjelasan nanti ya. Qala bersabda ia Nabi lah, tidak. Fazakara maka menyebut ianya Nabi lahu baginya Abu kalama Sa'din akan kalam Sa'ad. Apa kata Sa'ad tadi? Al-yauma tadi ya. Ini adalah hari pembalasan. Kalama apa? Kalama perkataan. Perkataan. Faqala maka bersabda ianya Nabi. Apa tadi? Lihat-lihat. Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kazaba Sa'dun. Berdustalah Sa'ad. Wakala berdusta. Oh bukan, kazaba. Mana kan? Ulang ya, kalian nggak fokus kayaknya. Faqala maka bersabda ianya Rasul alaihi salatu wassalam. Apa isi pernyataan Rasul? Kazaba Sa'dun. Dustalah si Sa'ad. Karena si Sa'ad bilang yang bukan sebenarnya tadi. Malhalah kata dia. Apa? Malhamah, bukan marhamah dia bilang tadi. Kalau malhamah artinya pembalasan tadi kan. Kalau marhamah baru pengampunan. Beda tuh. Kalau pembalasan kita dendam sama orang. Al-yauma yaumul marhamah kata Nabi. Bermula ini hari itu hari pengampunan. Al-yauma tuksal ka'batu lagi tambah oleh Nabi. Bermula hari ini tuksa itu dimuliakan akan Ka'bah. Kalau tadi dihalalkan kayak makanan aja. Dihormati akan Ka'bah. Bahasa Nabi lebih indah, Al-yauma yu'innullahu Quraisyan. Bermula ini hari itu menolong oleh Allah akan suku Quraisy. Yang keempat. Summa kemudian akhadzar rayata mengambil ianya Nabi rayata akan bendera min Sa'adin daripada Sa'ad. Wa a'taha dan memberikan ianya Nabi atau menyerahkan ianya Nabi akannya bendera ibnahu akan putranya, akan anaknya Abu Sufyan. Wa amaral Jahsyu dan memerintahkan ianya Nabi Jaisha akan tentara. Maksud tentara tadi tentara muslimin ya. Atau tentara Ansar boleh juga. Akan bahwa la yuqatila itu tidak saling berperang ya. Illa kecuali man orang
qatalahu menyerang ianya orang, hu akannya tentara. Ini udah mau Fathu Mekah nih. Oke. Nah, jadi pada pelajaran yang ke-31 ini ya. Judulnya adalah Hari Marhamah ya. Hari kasih sayang, hari diampuni orang-orang. Jadi pertama kali itu Rasulullah SAW ya, itu beliau ingin memasuki kota Mekah. Nah, lalu Nabi berkata kepada paman beliau Abbas, Sayyidina Abbas. Kan kemarin Abu Sufyan ditangkap kan, di belakang kan, gara-gara dia ingin menyelidiki tentang kekuatan orang Islam. Lalu dia ditangkap dan pada akhirnya dengan izin Allah, hidayah, taufik, masuk apa? Islam. Kan masuk kamar tidur pikir. Jadi masuk Islam ya. Lalu di situ Abu Sufyan ini ditahan. Nah, ditahan. Maksud ditahan ini enggak dikasih untuk dia pergi ke sana. Nah, supaya kalau enggak ditahan, dia bisa melihat kekuatan orang Islam. Seperti yang lalu nanti kan, jadi penyelidik bisa bocor rahasia kan. Nah, yang kedua, ada beberapa kabilah yang membawa bendera. Kemarin kau udah dibilang kalau berperang itu benderanya di atas, dipegang. Kalau benderanya jatuh berarti kalah. Kayak siapa kemarin tuh, yang Ja'far tuh yang membawa bendera, dipotong tangannya, putus pakai tangan kiri putus juga, didekap, lalu dipenggal kepalanya. Kita nggak kayak gitu perjuangannya. Duduk, dengar, nah ujian tuh sudah. Cuman lebih berat kita cobaannya. Perang melawan kebodohan. Musuhnya nggak nampak, ya kan? Nampak bodohan tuh? Nggak nampak. Kalau berperang nampak musuhnya dari jauh, udah datang musuh nih. Apalagi sekarang teknologi udah canggih. Di sini kita tekan tombol, di sana meledak. Sekarang. Nah, coba kita mau meledakin di mana? Kota apa? Kuala Langsa sana. Taruh bom situ kan, tarakit. Kita duduk sini kita. Macam-macam tekan tombol meledak semua. Nah, nggak zaman lagi pakai ini apa? Pakai panah, nggak zaman lagi. Tapi sekarang ada mau dikembangkan chip yang tuh dimasukin ke dalam hewan. Jadi hewan itu bisa dikendalikan. Itu mau diadaptasi ke manusia lagi nanti. Yang bener-bener dimasukin kayak chip tuh chip ya. Dimasukin ke tangan. Ada yang bilang tuh alat pembayaran. Bukan chip itu domino. Bukan chip domino tuh, chip kayak ini kayak kecil ya. Nanti ditanam di dalam tubuh. Kayak alat pendeteksi gitu. Jadi tanam di tangan kan. Nanti itu sebagai alat pembayaran katanya. Kita membayar gini, scan tuh. Nah, saya tanam sini ya. Scan. Tapi di hewan. Ya mau dikembangkan, aku bilang. Jadi nggak usah Jadi lagi duitnya nanti kayak mana kan? Modal transfer gitu deh. Masuk ke chip tuh nanti. Mau bayar gini. Di scan ya. Tapi bahayanya chip tuh kalau bisa dikendalikan sama orang, kita bisa dibuat mati pakai itu. Diancam, kamu misalnya ada apa-apa bisa meledakkan atau dibuat itu, dia nanti kesarap dah. Ngeri lah pokoknya. Mudah-mudahan jangan ada kayak gitu ya. Manusianya makin gila, makin gila. Bahaya tuh.
Hah? Anak pensil. Kemarin ada yang gue isi. Ya, itu di bilik. Oh, hai anak kami. Dah cok jo. Enggak, maksudnya dibawa aja kan sekalian. Nah, jadi yang berbeda apa? Segolongan demi kabilah itu membawa bendera memasuki Ka'bah, memasuki Mekah. Yang mereka itu membawa kepala geng atau kepala suku mereka. Lalu setelah dia mengetahui, lalu dia menanyakan tiap-tiap kabilah yang masuk kepada Abbas. Sehingga datanglah sahabat Ansar yang membawa bendera. Nah, jadi ini peperangan juga. Mau perang tapi nggak jadi perang. Gara-gara si Sa'ad bin Ubadah tadi. Jadi dari Ansar, dari sahabat Ansar bawa bendera yang dikepalai oleh Sa'ad bin Abi Ubadah. Jadi si Sa'ad ini menemui Abu Sufyan. Ya. Dan si Sa'ad ini berkata, beda sama perkataan Nabi. Yang pertama dia bilang, al-yauma yaumul malhalah. Ini hari pembalasan. Nah, itu dia bilang. Artinya kalau dibilang pembalasan kan ajarin balas dendam, ada perang lagi. Yang kedua dibilang oleh Sa'ani, al-yauma tustahalul Ka'bah. Hari ini Ka'bah dihalalkan untuk direbut dari kekuasaan orang Quraisy. Artinya perang lagi. Nah, karena Abu Sufyan ini tidak tahu, maka dia membenarkan. Ya benar, hari perlindungan untuk melindungi Ka'bah. Ujung-ujungnya perang lagi. Maka ketika menjumpai Rasul, Abu Sufyan ini berjalan menjumpai Rasul. Lalu Abu Sufyan bertanya kepada Rasul, kayak mana Rasul? Kita kerahkan pasukan. Ini hari pembalasan nih. Mau kita rebut Ka'bah. Apa nih kok perang lagi kata Nabi kan? Beliau menjawab sebagaimana yang di atas tadi. Abu Sufyan ini menjelaskan bahwasanya saat bilang gini. Ini hari pembalasan. Hari ini hari Ka'bah untuk direbut Nabi kata Sa'ad. Oh, bukan seperti itu kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Sa'ad itu dia berdusta. Ini hari bukan hari pembalasan, tapi al-yauma yaumul marhamah, al-yauma tuksal Ka'bah, al-yauma yu'azzullahu Quraisy. Apa tadi? Yu'innu. Hari ini adalah hari diampuni segala-galanya. Enggak ada perang-perang. Dan hari ini dihormati Ka'bah, tidak ada perang juga. Dan hari ini Allah menolong orang-orang Quraisy. Dalam satu riwayat yu'azzu, memuliakan, memegahkan orang-orang Quraisy. Pada poin yang keempat, kemudian beliau Rasulullah SAW meminta bendera tersebut kepada Sa'ad. Karena Sa'ad ini telah berdusta dia, misinya enggak sama dengan misi Rasul. Masa mau perang lagi, udah mau menang kan, udah mau aman, damai, ajak perang lagi. Makanya kita kalau udah aman jangan ajak ribut lagi orang. Jangan cari-cari ribut. Orang udah aman duduk situ kan, jangan cari-cari ribut. Diam aja. Karena kalau kita ribut sama orang, kita nggak tenang hati, ya kan? Nggak tenang hati kita. Berarti hati kamu bermasalah. Nggak tenang hati, baik pegah. Nggak tenang kita. Selama ibadah kita tuh terganggu kalau kita punya rasa marah, apalagi dendam sama orang. Kecuali marahnya pada maksiat, itu lain cerita. Misal diajak nyuri, kita nggak mau, marah dia sama kita, itu lain. Ini marah yang tidak ada alasannya. Kalau diajak dosa, maksiat, marah-marah sana lagi. Aku lebih bagus ke marah daripada Allah. Tuh ngeri itu. Aku lebih mencari ridha Allah daripada hari kita kamu.
Kalau tidak ada kamu, banyak kawan lain, banyak orang lain. Tapi kalau nggak ada Allah, sesungguhnya apabila aku kehilangan kamu, aku tidak kehilangan siapapun. Tapi kalau aku kehilangan Allah, aku kehilangan segalanya. Ya kan? Yang tidak pernah meninggalkan kita Allah. Sedetik pun, sampai kita masuk kubur, sampai kita ke akhirat, nggak pernah ditinggalin. Kalau manusia ada waktunya kita ditinggal. Sesetia apapun dia, kalau udah meninggal dalam kubur siro tihinan. Mana mau masuk dari situ? Ya kan? Cukup baik dia sama kita dah. Baik best friend apa, pokoknya istri sama suami gitu juga kok setia dah. Sudah meninggal, apa mau dia tidur di bawah rumah kita? Enggak. Cukup sampai di sini bang, kata dia. Dah pas dimasukkan ke liang lahat, ditaruh papan di tanah diginiin, dia paling kuat pijak tanah. Itu kawan kita dulu. Yang ikut siapa? Amalan kita. Kan 3 tuh kalau orang meninggal, 3 perkara yang ikut kan. Sahabat atau keluarga, harta, sama amal ibadah. 2 kembali, 1 yang tinggal. 2 kembali mana? Keluarga sama kawan. Pas dari kubur balik. Mana mau situ? Kalau ada ngaji kubur pun seminggu. Itu kalau ngaji kubur nggak disiksa dulu ya? Ada keringanan. Jadi pas malaikat Munkar dan Nakir mau nanya, gara-gara ada ngaji kubur, nggak nanya dulu katanya gitu. Kalau orang ngaji kubur salah-salah. Makanya diseleksi lah, kok salah-salah ya kan. Nggak ada yang nak babat. Maka diseleksi dan nggak boleh betul-betul ngajinya. Yang perlu pegah, buat kubur itu bermanfaat untuk si mayat. Nabi aja lewat kuburan seseorang yang sedang disiksa kubur, itu udah pernah tunggu ceritain. Udah kemarin ditancapkan bukan pokok, dahan kurma di kuburannya, itu bisa menolong bagi orang dalam kubur. Itu dahan pokok kurma, apalagi bacaan Quran orang lain. Itu lebih aula lagi manfaatnya. Apa manfaatnya itu? Manfaatnya ini diringankan kubur, diringankan siksa. Enggak, itunya ditancap. Ya, ini apa? Tangkai kurma tadi, selama dia belum kering, meminta ampun untuk yang ada di dalam kubur. Selama pohon, bukan pohon apa tadi? Sariawan, pupu, tak pegang. Dahan kurma tadi, kan abis dipatahin kan masih basah tuh. Ya kan? Tek, masih basah, masih hidup. Tancapkan ke kuburan. Kata Rasulullah, selama tangkai kurma ini masih basah, selama itulah dia memohon ampun untuk penghuni kubur. Makanya kita kalau nggak apa mau bilang, kalau kuburkan orang, seorang mayat, itu tanam pokok ini ya, lawah ya, bak lawah. Itu supaya bak lawah itu memberikan syafaat untuk dalam kubur. Tapi jangan gede-gede kali, jangan pokok kayu, pokok kelapa, pokok sawit. Yang kecil-kecil aja. Makanya kalau ziarah kubur itu rumputnya jangan dibersihin semua. Yang udah mati aja dipindahin, rumput-rumput tuh yang rapi digunting aja apa. Karena rumput itu memberikan syafaat untuk yang di dalam kubur. Di bawah dah aku bilang. Beli rumput ini aja kalau kalian ada duit. Beli rumput yang model karpet ada, model tumbuh tuh. Nah, itu cantik. Jangan taruh batu, semen situ taruh, nggak memberi manfaat dia. Nenek kami baru meninggal, om kami. Innalillah. Taruh batu warna putih. Iya, habis itu semen lagi kan. Cantik memang, cuman Estetik katanya. iya estetik, iup Pak cakap ya. Tapi pokok kayu ada kan? Gak ada. Maksudnya Karena baru meninggal. ditanam lah satu. Daerah mana? Dia biasa ada pokok lawah ya. Belum ada. Kenapa yang pohon yang kita tanam di kuburan nggak ada yang mati? Gak ada yang mati? Sekali ditanam hidup dia. Mana? Itu dia urupin kok gede-gede pokok.
Iya, Tengku pun heran tuh. Jarang, kalau ada jarang mati ya. Kalau kita tanam di pot kan nanti lama dia makan. Tergantung pokoknya. Kalau bisa Ruan kami tanam cabai di situ Kayak panen. bunga kemboja. Dia aku subur. Boleh bisa panen ya. Ya panen. Cuman kalau tanah wakaf nggak boleh. Kalau tanah sudah diwakafkan untuk kuburan nggak boleh saya tanam cabai itu ambil manfaat. Nggak boleh. Kita tanam di kuburan nenek kita aja. Iya, tanahnya kan belum. Kan tuh Nah, nenek intinya nggak bisa kembalikan kepada si pewakaf. Kecuali tanah tersebut udah kita beli. Ini saya beli ya 1 peta untuk nenek saya. Tanam cabai itu di atas tuh, nah, itu boleh. Tanam cabai, tanam bayam, tanam padi sekalian boleh. Cuma kalau sudah diwakaf itu nggak boleh. Contoh air kulah aja lah. Misal ada orang sedekah bak sama air kulah. Dibilang sama dia, ini saya wakaf untuk anak ngaji dan wudhu. Beol nggak boleh gunakan air tuh. apa? Niat dia membangun misalnya pokok lagi. Bak air. Dia bilang ini saya wakaf untuk santri-santri yang berwudu. Di mana wajib? Kecuali dia ridho. Waktu dia bilang wudu terbenar nanti mandi kencing atau boleh. Tapi kok dia bilang khusus untuk berwudu ya, lain nggak boleh. Untuk cuci piring nggak boleh. Ada tuh di bab wakaf kan, di Bajuri. Nanti buka lagi. Cuci selop nggak boleh, cuci baju nggak boleh, cuci kolor nggak boleh. Khusus untuk wudu. Itu wakaf lebih khusus dia. Ya, tuh jangan meledak ya. Meledak basah kitab tuh. Dan kemudian Nabi mengambil bendera dari Sa'ad tadi dan memberikan kepada anak pamannya tadi ya, Abu Sufyan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang Ansar bahwasanya jangan mulai menyerang lebih dahulu sebelum orang-orang menyerang. Walaupun posisi Nabi sudah menang, Nabi tetap tawadu dan kasih sayang terhadap musuh. Kasih sayang terhadap musuh.